Walaupun memang kondisi timnya sekarang Lagi carut marut. pelatihnya sekarang Ruben Onsu kan ya. Kalau yang ini mungkin di 3 sampai 4 kayaknya ya. 3 sampai 4. Iya. Jadi kalau ada yang nawarin 2 juta mending langsung leasingin BPKB ya. Ya, bisa. Langsung leasingin BPKB kita Bisa. ambil kain ini. Iya. Ini musim pertamanya Ronaldo kan ya di MU. Musim pertamanya Ronaldo betul. Tahun 2003-2004. Setelah fokus MTS Ronaldo tuh langsung ke sini. Iya. Kurvater Podcast. Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurvatex Podcast. Yo, balik lagi kita ke obsesi ya, obrolan seputar jersey. Podcast kali ini kita kolaborasi dengan Paguyuban Jersey Banten. Untuk hari ini kita kedatangan narasumber ya, dari siapa ini sebelah? Izin memperkenalkan diri, saya Rocky Abdul Haki Aditya, biasa dipanggil Rocky. Saya fans MU dan kolektor jersey MU dari Pandeglang. Tepuk tangan. Keren ya, namanya Rocky, nggak pakai gerung. Iya. Bang Rocky, Siap, udah berapa Bang lama Rifan. nih ngoleksi jersey MU? Kalau ngoleksi jersey MU itu kayaknya kurang lebih dari tahun 2007 kalau nggak 2008. 2007, 2008. Iya. Awal suka MU itu dari match apa nih? Biasanya kan orang ada triggernya nih. Iya, ya. Awal suka. Fans MU pada umumnya suka pas zaman-zamannya David Beckham pasti ya. David Beckham. Kalau untuk angkatan gue mungkin sukanya pas David Beckham zaman 98 99 treble winner waktu MU lagi jaya-jayanya lah pokoknya. Kalau sekarang Kalau sekarang bikin naik darah lah ya. ya gitu deh. Kegiatan apa aja nih Bang Rokin? Selain ngoleksi jersey, berternak bebek atau apa? Ya biasa lah kita kerja cari nafkah buat anak istri sambil kita ngumpulin jersey MU lagi. Soalnya katanya denger-denger jersey MU kan jersey yang termahal lah untuk kalangan anak-anak jersey sekarang ya. Ya nggak bisa dibilang gitu juga karena jersey itu punya segmentasinya masing-masing juga buat nilai sama fansnya masing-masing. Cuman memang MU itu ya sepengetahuan gua memang fanbase-nya terbesar lah ya Terbesar. di Asia maupun di dunia. Jadi ya jersey-jerseynya juga cukup lumayan mahal. Jadi banyak yang minat lah ya. Iya, nilai investasinya lumayan cukup tinggi lah gitu. Karena peminatnya masih banyak aja gitu. Walaupun memang kondisi timnya sekarang carut marut. Pelatihnya sekarang Ruben Onsu kan ya. Ya. Untuk hari ini Bang Rocky bawa kain apa aja nih? Ya, cuma dikit lah ada Mungkin teman-teman yang lagi nonton udah mulai ngelirik-lirik nih. Ada jersey ya, apa ada aja nih? jersey Sente, ada jersey Kungfu, ada juga Home 2004 2006, terus juga ada 8 nih. 98 2000, terus 2002 2004 itu ada yang Two Star sama yang Home 2000 2001 sama buku tulis. Sebutannya buku tulis karena mirip buku tulis. Kita coba bahas satu-satu dulu ya. Ya. Kita ambil baju kokonya nih anak MU ini nih, baju kokonya anak MU. Jersey buku tulis. Jersey buku tulis. Oh ini Wah, copot. agak-agak copot. Kelamaan di lemari. Ini musim berapa ini Bang Rocky? Ini musim 2003 2004 yang Kalau ngelihat jersey ini langsung kebayangnya Van Nistelrooy ya? pasti. Karena
ya Van Nistelrooy ini pemain favorit saya gitu dari dulu. Dan cukup unik nih jersey ini saya dapat agak susah dan agak lama. Ini ngerayu orangnya buat ngelepas nih kurang lebih hampir 1,5 tahun. Soalnya lengan panjang juga ya. Iya, 1,5 tahun saya rayu orangnya nggak sempat dilepas akhirnya. Mungkin karena bewa atau segala macam akhirnya lepas juga. Jadi ini salah satu jersey yang paling sulit saya dapat. Ini Buku tulis. lumayan rare juga ya. Ya, lumayan lah. Untuk patch-patchnya sendiri, ini Bang Rocky mungkin yang teman-teman nonton gimana sih masangnya gitu atau Kalau ya masang, belinya? kalau beli sih mungkin kalau yang orinya sekarang agak-agak susah, mungkin harus nyari di luar, kayak di Inggris atau enggak di Thailand mungkin ya. Tapi kalau sekarang kan kita punya opsi kalau untuk name set sama patch ini bisa remake. Bisa remake. Iya, kebantu banget sih. Nah, yang nonton mungkin mau tahu nih harganya berapa sih sekarang nih untuk yang lengan panjang seperti ini? Wah, kalau yang ini mungkin di 3 sampai 4 kayaknya ya. 3 sampai 4. Jadi kalau ada yang nawarin 2 juta mending langsung leasingin BPKB ya. Ya, Ya, bisa. langsung leasingin BPKB kita ambil kain ini. Iya. Next nih ada yang merah-merah merona nih. Nah, ini salah satu jersey favorit juga nih. Ini sponsornya menjendul-menjendul kata orang sekarang ya. Iya. Ini sponsornya Velvet ya. Velvet bahannya bagus juga nih. Lembut. Ya, nah, kalau ini patchnya ori sama namesetnya juga ori. Oh, namesetnya biar dilihat Iya. nih teman-teman yang nonton Van Nistelrooy. Ya, ini dulu dapatnya polos juga nih. Oh, polos. Ini polos kita istilahnya ngerakit sendiri lah, kita beli nameset sendiri, kita beli patchnya juga sendiri. Jadi udah pasti ori. Dan kalau sekarang nyari orinya mungkin agak susah ya. Dan harganya juga udah lumayan. Ya, mungkin yang sekte-sekte Beckham agak kecewa nih. Kok kenapa nggak Beckham? Ya balik lagi ya, karena pemain favorit saya Van Van Nistelrooy. Jadi hampir semua jersey yang musimnya Van Nistelrooy itu saya kasih nama Van Nistelrooy. Oke. Ini kalau untuk harga sekitar berapa nih, Bang Rocky? Ini mungkin Pasarannya lah, jadi teman-teman mungkin yang saya juga nonton nggak pengen tahu sebenarnya pasarannya berapa. Mungkin di atas 2 sampai 3-an kali. 2, 3. Jadi kalau ada yang nawarin 1 juta, langsung leasingin BPKB. Skip. Next nih ada, nah ini nih, drama. Kalau kita lihat jersey ini jersey drama ya. Ya. Sebenarnya bukan yang ini yang dramanya. Yang mana dramanya tuh? itu Yang yang One One Star Star. ya? Oh, Kalau iya, ini iya. setelahnya. Tapi ini juga cukup lumayan rare Rare. dan harganya juga cukup lumayan tinggi sih. Jadi mungkin yang teman-teman mau ngoleksi MU, perbedaan One Star dan Two Star selain before dan after itu apa aja, Bang Rocky? Kalau yang setahu saya ya, mungkin koreksi kalau saya salah, One Star itu ini bintangnya 1, terus gak ada MDT-nya, gitu aja sih. Kalau desain segala macam Desain sama. sih sama aja, cuma beda di name set. Oh, name set. Ya, name setnya ini berbeda sama yang One Star. Kalau yang One Star agak gendut sedikit lah. Sorry ya, Pan ya. Oh, saya rada ngembang doang kalau saya. Ya itu juga agak ngembang sih name setnya. Kalau ini kan kurus-kurus kayak Miko. Kalau yang One Star agak gendut-gendut lah, kayak kita maksudnya. Nah, ini size-nya Bang Rocky ini biasa pakai size apa nih, Bang Rocky? Nah, kalau untuk saat ini saya pakai size L atau enggak XL. XL, udah nggak bisa M ya? Udah nggak bisa. Nggak bisa idealis pakai M ya? Iya. Soalnya biasanya saya tahu tuh Bang Rocky idealis M ya pengen. Ya itu salah satu PR-nya sekarang sih karena dulu koleksinya jersey M, PR-nya harus ganti ke size L. Nah, selanjutnya nih Bang Rocky. Nah, Ini nih yang lagi banyak beredar sekarang ya kalau saya lihat nih. sebenarnya jersey ini kalau dibilang pasaran atau rare, nggak terlalu rare. Pasaran juga ya masih banyak stoknya. Cuma dari semua jersey MU yang paling suka saya desainnya yang ini. Oh, desainnya ini. Iya, desainnya yang ini. Kenapa? Karena perpaduan warnanya merah, hitam, simple, tapinya
cakep lah, garang Elegan lah ya. gitu. Kalau Iya. dipakai undangan nggak malu-maluin lah ya. Ya, gitulah. Cuma kurang gerah aja berarti, Pak. Orang keren ya. Lagi-lagi namesetnya Van Nistelrooy. Pasti, kalau- Ini musim pertamanya Ronaldo kan ya di MU? Musim pertamanya Ronaldo betul. Tahun 2003-2004. Setelah fokus MTS, Ronaldo tuh langsung ke sini. Iya. Bang Rocky, koleksinya agak-agak lumayan ngeri ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau mulai koleksi jersey MU, Bang Rocky, mau follow-follow itu dari mana sih gitu? Ya Banyak tahu lah, sih. jadi kan mungkin bisa membedakan yang original, harga juga gak ketipu lah kasarnya. Iya. Kalau saat ini kita udah cukup banyak ya, udah cukup banyak artinya teman-teman di dunia jersey khususnya misalkan kalau saya kan fokusnya di MU, di MU itu kita punya komunitas namanya Red Devil Jersey Collector. Itu khusus koleksi jersey MU gitu. Di situ ada Instagram, ada Facebook segala macam. Jadi kalau yang mau follow silakan follow karena di situ banyak pengetahuan dan Jadi lain-lain. teman-teman yang mau follow nanti bisa di bawah nih. RDJC Bang Rocky. RDJC Indonesia. Oh, jadi Bang Rocky selain gabung di Paguyuban Jersey Banten, PJB. di RDJC juga aktif. Ya? RDJC juga aktif, lumayan. RDJC itu kalau nggak salah terbentuk di tahun 2016. Oh 2016. 2016. Tetap 2016 MU masih bapuk-bapuknya itu. Iya, tapi namanya sudah cinta. Cinta. Mau sebabuk apa juga ya udah dukung aja. Dukung aja. Dukung aja, beli aja. Gitu. Ya, mungkin sempat kecewa kemarin ngelihat Van Nistelrooy digeser sama Ruben. Ya sebenarnya kecewa, cuman kan mungkin kalau terlalu lama di MU takutnya makin lama dibully juga. Gitu. Kan kondisinya lagi kurang bagus, tapi kan dia ninggalin catatan yang cukup oke. Cukup oke. Dengan- Nggak jauh beda kayak Carrick ya. Ya, Cabut. pas win-win internya aja dia. ya. Mungkin kalau di RDJC juga Bang Rocky join sama Rian The Massive ya. Ya, jadi di RDJC itu memang ada beberapa public figure kayak Rairan sama Rian The Massive salah satunya. Kalau dua public figure ini nggak sembarangan sebenarnya koleksinya. Itu monster-monster semua dia. Kalau koleksi jersey. Rata-rata MWPI lah ya. Ya, MWPI dia punya yang Cantona kalau nggak salah, tapi yang LS-nya itu MW kalau nggak salah ya. Kemarin tuh dengar-dengar udah ditawar sampai 700 mungkin. 700 juta ya. Iya. Padahal hanya jersey aja. Iya. Kalau dia tuh pas awal-awal masuk, dia kan sukanya sama Solskjaer ya, sama Solskjaer, Solskjaer ya, Ole Gunnar. begitu. Kita kan di grup juga ada sesi jubel tuh, jual beli. Oh, jadi di grupnya juga nggak cuma Iya, koleksi-koleksi aja. koleksi ya, kita sharing tentang pengetahuan macam-macam jenis jersey, yang replika, yang player issue, yang baru maupun yang lama gitu. Selain itu juga kita punya sesi jubel tuh, jual beli di hari Jumat. Nah, seperti itu. Ya pas awal-awal beliau gabung kalau nggak salah ya, seingat saya, pokoknya begitu ada muncul Solskjaer langsung di buy sama dia. Sama Bang Rian tuh, sama Bang Rian. Sampai sekarang koleksinya udah luar biasa. Udah luar biasa. Udah kelas kakap itu. Kalau yang Bang Rocky pakai nih mungkin teman-teman yang nonton juga agak kepincut nih. Mungkin ini MU tahun berapa? Ini MU tahun musimnya sih 94 96 ya. 94 96 kalau yang ini jersey 94 95. 9495. Namesetnya nameset Cantona. Ini baru dapat kemarin sih, baru dapat dapet kemarin. bulan Ini Desember. Kelihatannya eye-catching banget gitu. Ini salah satu jersey inceran juga sih di tahun 2024. Sempet ngeliat di salah satu akun seller, udah bukan bidding ya, mantau beberapa bulan, pas giliran dana ada ternyata udah laku. Wah, sakit hati. Kira cari lagi. Akhirnya ya namanya kalau kita di jersey biasanya kayak rezekian gitu ya. Kalau misalkan belum dapat ya berarti belum rezeki. Tapi di satu sisi yang lain atau di waktu yang lain kita dapat jersey dengan kondisi yang mungkin lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Dan itu saya cukup saya bilangnya
ya kalau rezeki udah nggak kemana gitu. Untuk jersey termahal nih Bang Rocky yang pernah Bang Rocky beli di nominal berapa sih? Kalau kita lihat nih kayaknya jersinya bisa ditukar Pajero lah ini. Enggak lah. Kalau jersey termahal yang pernah saya beli itu yang ini 4,8. Yang mana nih? Jadi biar Yang teman-teman kungfu, yang kungfu. kungfu. Yang dibeli ya, yang dibeli. Oh, hitam ini Iya, ya. kungfu Ini soalnya kantongan. selain bisa dipakai main bola, pakai ngelayat oke ya. Cakep, cakep, cakep. Nah, hitam Ini benar. kungfu nih. Nih kenapa dinamain kungfu nih? Nah, ini kenapa dinamain kungfu ya? Pasti fans MU udah pada tahu semua. Mungkin tapi kalau orang teman-teman mungkin belum tahu kenapa ini disebut jersey kungfu ya karena pada saat jersey ini dipakai sama Cantona, dia nendang fans Crystal Palace. Sampai dia di ban 8 bulan apa kalau nggak salah. Makanya ini disebutnya jersey kungfu. Padahal nggak ada Nggak kungfu-kungfunya ada gitu. kungfu-kungfunya. Orang nyangkanya seragam Cimande malah ini. Itu kalau ini yang dibeli. Cuman mungkin yang saat ini jersey nilainya paling Fantastis mahal, lah. yang ini pasti. Ini? Iya. Ini jersey treble nih. Nah, ini mungkin Ini teman-teman gacoannya anak MU lah. anak MU lah ya. Gacoannya anak MU jersey treble. Ini full patch all ori. Karena saya belinya polos terus sama ngerakit sendiri mulai dari nameset. Original ini. Original. Nah, makanya mungkin teman-teman yang lagi suka-suka MU kan kadang ini jersey yang paling banyak KW-nya lah Ya. yang beredar ya. Untuk perbedaannya seperti apa nih Bang Rocky biar nggak ketipu lah. Perbedaan sebenarnya sekilas-sekilas aja udah bisa kelihatan dari logo misalkan nih dari sponsor Umbro-nya itu pasti kalau yang KW pasti kaku terus juga dari sini nih lengan garis ini biasanya kalau yang KW itu dia manjang sampai sini Oh, sampai pergelangan tangan ya. iya tapi kalau yang ori biasanya enggak potong sampai sini aja tag lain dan biasanya kalau yang Biru ya. kalau yang apa yang ori ininya udah pasti hilang nih. Kepalanya ya. Kepala zippernya udah pasti hilang. Ini udah hilang. Untuk sponsornya juga ya. Iya. Paling itu aja sih yang kelihatan. Ini nominal berapa Bang Rocky terakhir beli? Karena saya tahu ini harga sekarang udah nggak murah. Ya. Udah Kalau saya juga nggak tahu ya kalau misalkan sekarang dia harganya pasarannya di angka berapa. Cuman memang beberapa teman seller atau informasi yang didapat kalau di kita itu kisaran mungkin 15 sampai 18. 15-18 jutaan. Iya. Kalau di Thailand mungkin di atas 25-an ya. Kemarin info dari teman aja sih di grup. 15-18 itu seharga Scoopy teman-teman. Jadi, teman-teman pakai Scoopy. Jersey kuncian ini. Jersey kuncian. Jersey kuncian. Jersey kuncian karena Raja terakhir. raja terakhirnya lah. Kalau udah punya jersey ini, kalau ini mah udah naik haji lah. Ya, di MU itu udah naik haji. Berarti dari 2006 ya Bang Rocky? 2007-2008. 2007-2008. Itu mulai-mulai koleksi lah ya. Mulai koleksi awal-awal. Nggak ada niat mau ganti ke Madura United atau apa? Susah ya. Sama-sama MU cuma Kalau buat gua pribadi kalau suka sama satu tim sepak bola cukup itu aja gitu. nggak boleh berganti ya. Kan mungkin banyak kayak gue di Madrid, gue di Spanyol jagoannya Madrid, di Iya, Italia misalkan Milan, nanti di di Inggris MU gitu. Banyak cabangnya lah. Tapi kalau buat gue pribadi, kalau gue suka MU aja. Kalau yang lain ya biasa aja gitu. Bisa aja. Untuk mengobati kejenuhan koleksi biasanya Bang Rocky ngoleksi apa lagi selain burung kicau? Karena mungkin ada sesi Iya, bosannya lah kita. Betul. MU lagi. Iya. Tiap minggu kalah lagi kan. Gitu. Cobalah ngoleksi apa gitu. Nah, kalau saat ini ya sekarang cuma ini aja sih sama action figure. Action figure, mainan-mainan. Mainan-mainan.
mungkin teman-teman yang awam nih Bang Rocky, manfaat Bang Rocky gabung-gabung ke komunitas itu apa sih? Mungkin kan kalau awam lihat, ih ngerepotin doang. Padahal di grup WhatsApp tuh ada grup WhatsApp ronda segala macam, ini ada grup WhatsApp jersey kan agak ganggu gitu. Manfaatnya apa sih gabung-gabung? Banyak banget Van kalau manfaatnya gabung di komunitas ya. Pertama kita punya banyak teman, nambah teman. Yang kedua kita punya pengetahuan lebih tentang apa sih yang kita koleksi. Iya, iya. Nggak jersey doang, mungkin yang lain otomotif atau apa segala macam. Kita bisa dapat informasi, nyari-nyarinya di mana. Oh, bisa nyari barang juga dari grup Iya, itu ya? pasti dari komunitas itu pasti. Yang kedua juga kita kalau komunitas jersey PJB khususnya kita bisa mabol kan. Ya. Kalau misalkan nggak ada PJB mungkin gua nggak tahu kapan lagi mabol gitu, main bola kan. Seperti itu. Nambah temen juga, nambah saudara juga, nambah link juga. Kerjaan kan bisa juga nyambung ke kerjaan. Nggak melulu ya isinya babi-bu aja lah ya. Karena ya awalnya memang dari hobi kita, tapi itu bisa memperluas kemanapun gitu. Untuk sekarang nih Bang Rocky, jersey MU yang lagi diincar apa nih? Kayaknya kalau kelihatan di sini udah lengkap semua lah, udah Wah, enggak lah. Jauh masih banyak yang puas bolong. lah ya. Masih banyak yang bolong. Masih banyak yang bolong, cuma kalau ditanya yang lagi diincar jersey MU apa? Ini away-nya away treble Yang putih. yang putih. Yang putih. Yang putih itu satu sama away 96. Away 96 Yang itu biru. biru Tiger ya? Iya, bukan yang Oh, bukan Tigernya, yang Tiger. yang logonya di tengah itu loh. Oh ya, Power Ranger kampung kalau kata Miko mah itu Ya. MU Power Ranger kampung. Yang biru hitam lah, itu aja sih yang lagi diincar, cuma belum nemu dan belum ada dananya. Belum ada. Pelan-pelan aja. Jadi mungkin Pelan-pelan. tipsnya buat teman-teman yang mau ngoleksi itu jangan terburu-buru. Ya betul, karena saya pernah ada di fase di mana setiap ada jersey MU hajar, setiap ada jersey MU hajar. Tapi sekarang udah mulai slow temponya, udah mulai slow karena kebutuhan pun juga yang Ya. utama banyak. Jadi ya itu tadi pelan-pelan aja. Pokoknya kalau udah rezeki mah nggak bakal kemana lah istilahnya gitu. Ada dananya, ada barangnya, ada, biasanya dapat yang kondisi bagus juga. Bagus. Kalau tips-tipsnya nih Bang Rocky ngerawat jersey, apa nih mungkin teman-teman yang mau mulai ngoleksi jersey, gimana sih ngoleksi jersey itu nyucinya atau nyimpennya seperti apa? Ya pertama kalau untuk nyuci itu harus hati-hati. Nyuci itu nggak boleh di mesin cuci. Harus kalau bisa harus sendiri. Cukup direndam, kalau misalkan ada noda-noda ya paling disikat-sikat sedikit aja pakai sikat gigi yang halus. Woi, jangan. Artinya bolong. Itu. Terus juga nyimpen ya kalau bisa jangan terlalu rapat. Yang name setnya poli ya harus hati-hati gitu. Lengket, rentan lengket ya? Lengket jangan disatuin sama sponsor kan biasanya suka nempel tuh. Diskat kalau bisa seperti itu. Kalau ritual jemur menjemur ada nggak dari Bang Rocky? Jemur menjemur ada, misalkan 1 atau 2 bulan sekali kita keluarin, kita angin-anginin gitu. Untuk yang sekarang nih, yang Bang Rocky rasa ya, udah bertahun-tahun lah ngoleksi jersey. Jersey ini bisa dikategorikan investasi yang menarik ya sih? Bisa, tentu bisa. Karena gini, pada dasarnya kalau kita koleksi itu kan kita senang ya. Kita senang, kita beli barangnya karena kita senang. Tapi punya nilai tersendiri di waktu yang akan datang. Kayak contohnya, gue sendiri ya, gue pribadi. Gue ngoleksi mungkin dari tahun 2007-2008 sampai dengan sekarang. Udah banyak juga yang jersey yang gue jual, gue beli pada saat mungkin lagi kepepet, misalkan ada kebutuhan urgent, ya mau nggak mau lepas jersey. Dan itu berguna menurut gue. Likuiditasnya melebihi emas lah ya? Ya mungkin bisa dikatakan nggak bisa melebihi, tapi sometimes karena itu nilainya kita, ya misalkan kayak yang ini nilainya lagi naik, ya itu bisa juga gitu. Bisa berkali-kali lipat gitu. Nggak rugi-rugi amat? Nggak rugi-rugi amat. Karena awalnya kan kita niat beli karena kita suka, bukan karena kita niat beli untuk dijual lagi. Nah mungkin kan udah mulai pada melihat nih,
cara izin ke istri gimana? Izin dulu apa minta maaf dulu gitu? Ini pertanyaan yang wah Pasti kan agak sulit ini ya. beli jersey berapa 4 juta? Mending beli skincare. Kalau sekarang, kalau dulu masih suka ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet. Ya, ngumpet-ngumpet, tahu-tahu ada di lemari aja. Pas dilihat, perasaan ini nggak ada kemarin, kok sekarang ada katanya. Gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau minta maaf. Minta izin. Bukan minta izin. Iya, tapi kalau untuk sekarang karena udah nggak terlalu sering beli jersey, bahkan dia itu kadang support kalau misalkan dia ada rezeki atau di momen ulang tahun atau segala macem dia yang beliin gitu. Oh, jadi komunikasi juga penting ya dengan Iya, pasangan ya. iya. Jangan ujuk-ujuk tahu-tahu ada jersey harga 2 juta di lemari kan dipakai mertua nyanggul, repot kan. Ya, tapi untung alhamdulillah istri support juga. Support ya intinya ya. Selama nggak mengganggu yang istilahnya yang Pokoknya lah ya. Pokoknya lah, iya. Jadi hobi sambil investasi juga itu yang penting komunikasi ya. Terakhir nih Bang Rocky, buat jersey yang seperti ini, kalau teman-teman ada yang mau beli, Ya, bisa kemana? mau beli kayaknya sekarang udah banyak banget ya akun-akun seller di Instagram, di Facebook pun juga ada grup jual belinya, toko offline store juga banyak ya. Kalau paling jersey terbaru mungkin bisa di Adidas Store, di Nike Store atau di Fisik Football gitu. Bahkan mungkin yang lawas-lawas begini agak susah nyarinya ya. Gitu. Kalau itu baiknya bisa join komunitas atau misalkan di Instagram juga banyak. Kita lihat dulu verified sellernya seperti apa gitu. Dia maksudnya udah capable belum untuk jual jersey, karena memang saat ini karena jersey ini lagi naik banget, banyak juga penipuan. Jadi lebih hati-hatilah nanya ke yang paham gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih perihal jersey bisa nanti di bawah sini follow Instagramnya Paguyuban Jersey Banten atau mungkin Instagramnya Bang Rocky ya. Iya, kalau untuk warga Pandeglang, Rangka, Serang, Cilegon gabung join ke PJB udah paling benar itu. Ya, jadi nanti ada di sini bisa diklik aja, bisa dipantau itu. Mantau. Bisa Komen aja ke mabol-mabol admin ya, bareng kan. mabol-mabol bareng ya. Iya. Jadi nggak melulu koleksi jersey. Iya, koleksi di PJB itu kita pakai di lapangan. Jadi kita ngerasa kayak kita pemainnya, kayak David Beckham gitu, kayak Ronaldo. Jadi nggak digantung-gantung aja. Iya, nggak digantung-gantung aja tapi dipakai gitu. Lebih nambah experience-nya lah. Oke, Bang Rocky, makasih banyak waktunya, pengalamannya, cerita-ceritanya. Semoga nanti lain waktu kita bertemu lagi. Amin. Ya, teman-teman, mungkin itu aja sesi obsesi obrolan seputar jersey hari ini. Kalau masih ada yang mau ditanyain bisa langsung komen nanti di bawah. Apa yang mau dibahas, apa yang mau kita jelasin, langsung komen aja biar jadi masukan kita ke depannya. Masih di Kurva Teks Podcast. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.